Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada bulan Ramadan ini kita masih dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dan makin dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus belajar agama, untuk terus bisa bertafaqquh fid din, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini merupakan khair ala khair, kebaikan di atas kebaikan. Kita sedang di bulan Ramadan dalam kondisi berpuasa, kemudian Allah mudahkan kita untuk bisa bertalabul ilmi. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa melaksanakan ibadah berupa menuntut ilmu. Maka wajib bagi kita untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan yang telah Allah taala berikan. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi kajian kita dengan kitab Prinsip Dasar Islam pada halaman 120, keutamaan ibadah. Ibadah di dalam syariat Islam merupakan tujuan diciptakannya manusia. Ibadah adalah amal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya lah Allah menciptakan manusia, mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab sucinya. Orang yang melaksanakannya dipuji dan orang yang enggan melaksanakannya dicela. Maka adanya ibadah merupakan tujuan utama diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa kita diciptakan. Hingga kita tidak perlu mencari-cari tahu lagi, sebenarnya buat apa sih saya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga kalau kita harus mencari tahu, kemungkinannya bisa benar bisa salah. Di antara kita ada yang mencari tahu kemudian ternyata benar. Di antara kita ada yang mencari tahu tujuan diciptakannya dia kemudian ternyata salah. Mungkin saja. Kenapa? Karena tidak ada standar yang pasti. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengibadahiku, kata Allah. Jadi ada standar yang pasti. Oh, ternyata saya, Anda, kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah untuk mengibadahi Allah. Dan jangan pernah dipahami atau jangan salah dipahami. Ketika Allah Subhanahu wa taala suruh kita ibadah, itu tidak berarti Allah Subhanahu wa taala butuh ibadah kita. Tidak berarti. Tidak berarti sama sekali. Allah Subhanahu wa taala suruh kita ibadah atau beritahukan bahwasanya kita harus mengibadahi Dia, itu kenapa? Karena kita yang butuh ibadah. Karena kita yang butuh ibadah. Manusia itu, ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum, secara fitrahnya, secara nalurinya dia butuh menyembah. Dia butuh mengibadahi pihak lain. Oleh karenanya, seorang manusia tidak akan pernah terlepas dari dua kondisi. Kalaulah dia tidak mengibadahi Allah, dia pasti mengibadahi selain Allah. Itu pasti. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya fitrah manusia
membutuhkan ibadah. Walhasil kita jumpai ada yang benar dalam mengibadahi, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang salah. Ini semua menunjukkan bahwasanya fitrah dasar manusia membutuhkan ibadah. Nah, begitu Allah Subhanahu wa taala firmankan, yang artinya tidaklah Kau menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengibadahiku, kita jadi tahu harusnya kepada siapa kita beribadah, hingga kita nggak akan beribadah kepada pihak-pihak yang tidak layak sama sekali untuk diibadahi, pihak-pihak yang sama sekali tidak berhak untuk disembah, hingga kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya pihak yang paling pantas dan layak untuk disembah. Ya, pada pekan lalu kita sudah sampaikan tentang perbandingan yang Allah buat ketika Allah Subhanahu wa taala suruh kita mengibadahi Dia. Allah menyebut hal-hal yang menjadi alasan sangat rasional bagi kita untuk mengibadahi Dia saja. Yaitu apa? Dialah yang mencipta. Ya, kita kan sekarang ini sudah masuk Ramadan, insyaallah sudah mulai tadarus insyaallah ya. Di awal-awal surah Al-Baqarah kita pasti sudah lewat di halaman ketiga dari surah Al-Baqarah, firman Allah, "Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum." Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Itu ketika Allah Subhanahu wa taala nyuruh kita menyembah Dia, Allah sampaikan kepada kita bahwa Dialah yang menciptakan kita. Sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya berhala-berhala itu tidak berhak sama sekali, tidak layak sama sekali untuk disembah, Allah Subhanahu wa taala juga jelaskan alasan-alasannya. Wa man adhallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Dalam ayat yang lain, la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun amwat ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Berhala-berhala itu kenapa enggak boleh disembah? Kata Allah Subhanahu wa taala, la yastajibu lah. Berhala itu tidak mungkin mampu memperkenankan, tidak mungkin mampu mengabulkan permintaan para penyembahnya. Satu, udah gagal. Dua, apa lagi? Mereka sama sekali tidak mendengar permintaan-permintaan para penyembahnya. Dua, gagal lagi. Sifat ketiga apa lagi? La yakhluquna syai'an. Mereka tidak menciptakan sesuatu apapun. Bahkan sesuatu yang kecil pun mereka tidak sanggup menciptanya. Gagal tiga. Ya. Ibaratnya apa? Kalau mau masuk kantor tuh ada istilah apa? Fit apa namanya? Hah? Nah, itu. Kalau pakai cara kayak gitu udah gagal semua itu, ya. Fit apa namanya? Proper and test, ya. Itu berhala-berhala udah gagal semua. Kalau ada listnya, ya. Mencipta enggak? Ternyata enggak. Mendengar enggak? Ternyata enggak mendengar. Melihat enggak melihat. Bisa mengabulkan doa enggak bisa mengabulkan. Berguna enggak? Ternyata enggak berguna. Maka gagal semua kriteria-kriteria yang ditetapkan itu. Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendakwahi bapaknya, beliau alaihissalam mengatakan apa? Ya abati, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'an. Wahai ayahandaku, mengapa engkau menyembah suatu hal yang tidak mampu mendengar, suatu hal yang tidak mampu melihat, suatu hal yang tidak mampu menolongmu sedikit pun? Dijelaskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya saat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita kepada siapa semestinya kita beribadah, ini tentu merupakan nikmat yang luar biasa besar dari Allah Subhanahu wa taala, hingga kita enggak perlu cari-cari tahu lagi. Yang kemungkinannya bisa benar, bisa juga salah. Tapi kalau Allah udah bilang kita harus mengibadahi Dia, udah 100% benar. Gak mungkin ada kesalahan. Orang-orang yang melaksanakan ibadah akan dipuji, Allah yang memuji tentu. Dan orang yang enggan melaksanakan ibadah akan dicela. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 60,
Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Kuperkenankan maksudnya apa? Kukabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau mengibadahiku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ini orang yang paling sombong ini. Orang yang tidak mau mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Jelas-jelas dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas-jelas dia diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala-galanya Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang dia minta atau yang enggak dia minta semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala dia enggak mau, dia milih mengibadahi yang lain. Dia milih mengibadahi yang lain. Maka tentu ini merupakan kesombongan yang luar biasa besar, yang sangat pantas diganjar dengan neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah di dalam Islam tidak disyariatkan untuk mempersempit atau mempersulit manusia, tidak sama sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan buat kalian, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ingin mempersulit kalian. Buktinya akan bisa kita jumpai dalam syariat ini banyak sekali rusah-rusah yang ada di dalamnya. Banyak sekali keringanan-keringanan yang ada di dalamnya. Contohnya aja paling jelas sekarang puasa. Apakah semua orang yang beragama Islam wajib puasa? Enggak wajib. Ada yang bahkan enggak boleh puasa. Ya. Orang yang sudah berusia lanjut, orang yang sakit dan memang sakitnya itu tidak bisa dibawa puasa. Seorang musafir, wanita hamil dan atau menyusui, haid dan nifas, mereka ini tidak wajib puasa. Wa man kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dalam kondisi safar, silahkan laksanakan puasa itu di hari yang lain. Salat, kalau nggak bisa berdiri boleh sambil duduk, nggak bisa sambil duduk boleh sambil berbaring. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban bertoharah, nggak ada air, boleh ganti pakai apa? Debu yang suci. Ya. Dan intinya banyak sekali keringanan-keringanan yang Allah berikan buat umat Islam. Bahkan sholat yang 5 waktu saja, mulai dari fajar sampai isya, itu awal mulanya berapa kali dalam satu hari? 50 kali, ya. Nabi SAW ketika menjemput pensyariatan puasa ini, langsung ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ke-7. Awal mulanya 50 kali disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian turun berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengatakan, mintalah keringanan dari Allah, karena aku sudah mencoba syariat ini kepada kaumku, mereka tidak mampu. Nabi minta keringanan hingga akhirnya tersisa 5 waktu saja. Dan 5 waktu itu kata Allah Subhanahu wa taala senilai dengan 50 kali yang tadi kamu kerjakan. Nabi SAW bersabda, ad-dinu yusrun wa lan yushadad dina illa ghalabahu. Agama ini mudah, sesungguhnya agama ini mudah. Tidak ada yang mempersulit agama ini kecuali dia akan kewalahan sendiri. Ya, melainkan dia pasti akan kewalahan sendiri. Makanya pesan yang luar biasa dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan apa? Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittiba'lah, contohlah Nabi SAW dan para sahabatnya, dan jangan buat perkara yang baru dalam agama ini. Jangan lakukan kebidahan. Kenapa? Karena kalian sudah sangat dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Syariat Islam yang sungguh-sungguh asli begitu dari Allah Subhanahu wa taala masih terlalu banyak yang belum kita kerjakan. Terus buat apa menyibukkan diri yang belum benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala? Maka apa kalaulah kita mencukupkan diri dengan apa yang
ajarkan oleh Rasulullah SAW, niscaya itu sudah lebih daripada cukup, dan itu akan lebih memudahkan. Masalah niat misalnya, ya. Dalam Islam alhamdulillah niat itu tidak perlu dilafazkan, karena niat merupakan keinginan kuat dalam hati untuk melakukan suatu perbuatan. Walhasil kita pun untuk melaksanakan sesuatu, meniatkan suatu hal itu tidaklah sulit. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, man khatara bi balihi annahu shaimun ghadan faqad nawa. Barang siapa yang terlintas dalam benaknya, pikirannya, memorinya bahwa besok dia akan puasa, itu sudah jadi niatan buat dia. Ya. Malam hari, oh besok puasa 1 Ramadan. Itu terlintas kan berarti di kepala. Itu sudah menjadi niatan. Tidak perlu dilafadzkan. Terlepas daripada niat itu mempersulit atau tidak, itu merupakan hal yang relatif, ya. Yang jelas Rasulullah SAW tidak pernah memberikan contoh bahwasanya niat harus dilafadzkan. Dan itu satu kemudahan tersendiri bagi kaum muslimin saat hendak melaksanakan satu ibadah. Akan tetapi ibadah itu disyariatkan untuk berbagai hikmah yang agung, kemaslahatan yang besar yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Pelaksanaan ibadah dalam Islam semuanya adalah mudah. Artinya semua ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita pasti ada manfaatnya, pasti ada faedahnya, pasti ada hikmahnya, terlepas dari kita mengetahuinya atau tidak mengetahuinya. Yang jelas pasti ada. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Misalnya Allah Subhanahu wa taala syariatkan puasa. Allah jelaskan enggak tujuannya apa? Ya, Allah jelaskan. Di akhir ayat puasa Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat Allah jelaskan enggak apa faedahnya? Oh, jelaskan sekali, banyak banget. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa aqimis salata li dzikri, kata Allah. Tegakkanlah salat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan faedah-faedah yang lain. Intinya semua ibadah itu pasti ada faedahnya. Semua ibadah itu pasti ada hikmahnya, ada maslahatnya. Terlepas dari kita mengetahuinya atau tidak mengetahuinya, kita harus meyakini Allah tidak mungkin mensyariatkan suatu ibadah tanpa ada faedahnya, tanpa ada hikmahnya. Karena kalau demikian berarti Allah telah melakukan suatu hal yang bersifat sia-sia, dan itu enggak mungkin. Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan dirinya, telah berlepas diri dari sifat dan sikap kesia-siaan. Afa khalaqnakum abasa, apakah kami menciptakan kalian untuk suatu kesia-siaan, kata Allah. Ini dalam bahasa Arab dinamai dengan al-istifham al-inkari, bertanya untuk mengingkari. Ya jelas tidak. Kami ciptakan kalian, kami suruh kalian ibadah, pasti ada hikmahnya, pasti ada maslahatnya. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu berpikiran, mengira kalau mereka itu diciptakan tanpa tujuan? Harusnya tidak demikian. Maka semua ibadah pasti ada hikmahnya, pasti ada faedahnya, terlepas kita mengetahuinya atau tidak. Di antara keutamaan ibadah bahwasanya ibadah mensucikan jiwa dan membersihkannya, mengangkatnya ke derajat tinggi menuju kesempurnaan manusiawi. Makin baik dan banyak ibadah seseorang, makin baik dirinya. Contohnya saja Al-Quran, tilawatul Quran. Kalau kita, masyarakat kita lebih menyebut dengan istilah tadarus Quran, ya, tadarusan begitu. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at minal Quran." Seandainya hati kita ini benar-benar bersih, seandainya hati kita ini benar-benar suci, pastilah, niscaya dia nggak akan pernah puas membaca Al-Quran. Pengen nambah terus, walaupun udah selesai 1 juz, lanjut juz 2.
Juz 2 selesai, wah ini masih hari pertama, kayaknya masih banyak waktu deh, santai dulu aja. Nggak akan begitu. Ya. Dia akan lanjut juz 3. Padahal targetnya cuma sekali khatam di Ramadan. Kalau sekali khatam di Ramadan kan berarti satu hari minimal berapa? Berapa juz? 1 juz. Dia udah dapat 2 juz, masih lanjut. Juz 3 selesai, lanjut juz 4. Padahal masih hari pertama. Dia benar-benar menikmati bacaan Al-Qur'annya itu, walaupun bacaannya biasa aja. Bukan menikmati karena suaranya yang indah, karena lantunannya yang bagus, bukan. Tapi benar-benar dia bisa menyerap mendalami firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Utsman mengatakan, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at minal Qur'an." Seandainya hati kita ini benar-benar bersih, benar-benar suci, dia enggak akan pernah puas membaca Al-Qur'an. Ya, jangankan satu ain ya. Satu ain itu satu apa? Kalau masyarakat itu nyebutnya ain, kan ada tulisan ain di pinggiran itu. 1 hizb, 1 juz dia pasti nambah lagi. Ya. Maka ibadah itu untuk mensucikan jiwa kita. Oleh karenanya orang-orang yang jauh daripada ibadah, jiwanya pasti kering. Jangankan ibadah-ibadah yang besar, ibadah yang sederhana aja, zikir. Itu kalau sampai lepas ya dari seorang hamba, zikir tok ya. Belum sampai ibadah-ibadah yang lebih berat daripada zikir. Itu kalau sampai terlepas dari seorang hamba, akan membuat hatinya pelan-pelan mati. Yang bilang siapa? Rasulullah SAW. Mathalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkur kamathalil hayy wal mayyit. Perumpamaan seorang yang mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seorang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bagaikan antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Perumpamaan yang perbedaan yang sangat jauh antara keduanya. Makanya dalam puasa ini jangan lepas kita dari zikrullah. Zikrullah dengan lisan, zikrullah dengan iman kita. Nabi SAW ditanya tentang orang yang paling orang berpuasa yang paling banyak pahalanya itu siapa? Maka Nabi SAW menjawab, aktsaruhum lillahi dzikra. Orang yang berpuasa yang paling banyak pahalanya adalah orang yang lagi puasa dan paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa kita jangan cuma sekedar lahiriah saja. Jangan cuma sekedar menahan rasa lapar dan rasa haus, jangan. Lebih daripada itu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala mengatakan, "Idza kana yaumu shaumika falyasum ma'aka sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal ma'asi." Kalau kamu lagi puasa, hendaknya berpuasa juga pendengaranmu. Hendaknya berpuasa juga penglihatanmu. Hendaknya berpuasa juga lisanmu dari kebohongan dan dari segala macam dosa. Wada'adzal jar, dan jangan ganggu orang lain yang ada di sekitaranmu. Wal yakun yauma shaumika waqarun wa sakinah. Hendaknya saat engkau sedang berpuasa, engkau menjadi pribadi yang lebih tenang. Engkau menjadi pribadi yang lebih bersahaja saat engkau puasa. Kemudian beliau radhiyallahu ta'ala mengatakan, wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawa. Jangan kau samakan antara hari saat kau berpuasa dengan hari saat kau tidak puasa. Jangan sama, harus ada perbedaan yang signifikan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik, bukan ke arah yang lebih buruk. Ya. Dan Ramadan ini cuma 30 hari atau 29 hari saja. Enggak lama. Dia datang begitu cepat, pergi juga begitu cepat. Ya, ini sekarang kita insya Allah sudah mau masuk malam kedua. Nanti sudah malam ketiga, sudah 1 pekan, 2 pekan, 3 pekan, tahu-tahu sudah di pekan-pekan terakhir. Maka mumpung lagi semangat-semangatnya di badan kita semuanya, ya, manfaatkan, semangat, ya, paksa dia untuk terus ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita nanti pasti akan mengalami yang namanya kebosanan. Kita pasti nanti akan mengalami yang namanya penurunan, itu pasti. Nah, sekarang mumpung lagi semangat-semangatnya, dimanfaatkan dengan baik. Ya. Jangan masih lama, enggak lama, sebentar. Jangankan yang sebulan, 11 bulan kita tinggalkan aja udah lewat dia. Maka ibadah untuk mensucikan kita, mensucikan jiwa kita, termasuk diantaranya puasa, ya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan ibadah bahwasanya ibadah mensucikan jiwa dan membersihkannya
dan mengangkatnya ke derajat yang tertinggi menuju kesempurnaan manusiawi. Kesempurnaan seorang hamba adalah dengan mewujudkan ibadah yang benar kepada Allah Ta'ala. Semakin bertambah ibadahnya kepada Allah, maka semakin bertambah kesempurnaan dan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian, kita semua, siapakah yang paling baik amalannya. Siapakah yang paling baik amalannya? Yang paling baik itu yang bagaimana? Kata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, ahsanuha akhlasuha wa aswabuha. Amal yang paling baik adalah amal yang paling ikhlas dan yang paling benar. Yang paling benar itu maksudnya yang paling sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk keutamaan ibadah juga bahwasanya manusia sangat membutuhkan ibadah melebihi segala-galanya. Bahkan sangat darurat membutuhkannya. Nah, ini tadi yang sudah kita sampaikan di awal. Karena manusia secara tabiatnya, secara fitrahnya, secara nalurinya lemah, fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana jasad membutuhkan makanan dan minuman, demikian pula hati dan ruh memerlukan ibadah dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kebutuhan ruh manusia kepada ibadah itu lebih besar daripada kebutuhan jasadnya kepada makanan dan minuman. Karena sesungguhnya esensi dan substansi hamba itu adalah hati dan rohnya. Keduanya tidak akan baik kecuali dengan menghadap, bertawajjuh kepada Allah dengan beribadah. Karena kalau kita lagi ngerasa kering, lagi ngerasa hampa, yakinlah kita pasti lagi jauh dari Allah itu. Ya. Terus apa yang harus kita lakukan? Segera mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lagi diterpa banyak ujian, ya, pikiran, jangan jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Rasulullah SAW kalau ditimpa satu kekalutan, kegundahan, apa yang beliau lakukan? Beliau sholat. Fazi'a ila sholat. Beliau pasti sholat. Nggak kayak orang-orang, ya, lagi pusing macam-macam, diajak sholat, tar dulu kayak lagi pusing. Ya, lo justru dengan sholat insya Allah pusing kamu akan berkurang kalau kamu benar-benar bisa memaknai sholat itu. Bahkan Nabi SAW kalau lagi capek banget fisiknya, ya, dan jiwanya, karena beliau juga manusia biasa, bisa capek, bisa lelah. Beliau ngajak sahabatnya untuk sholat. Ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, ayo kita istirahat dengan sholat. Ya, dengan sholat insya Allah akan lebih tenang. Dengan membaca Al-Quran insya Allah akan lebih tenang. Dengan menghadiri majelis ini insya Allah akan lebih tenang. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan makin tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati akan menjadi lebih tenang? Kita harus yakin hal itu. Ya. Berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mungkin ada yang bertanya, saya sudah banyak zikir kok kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi rasanya belum juga tenang, ya, belum juga merasa tenang. Berarti mungkin ada yang belum tepat di dalam zikir dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan, ya, sifat zikir yang akan membawa ketenangan, di antaranya kata beliau rahimahullah ta'ala, muwafiqan lima 'allamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sesuai dengan zikir-zikir yang diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan bikin-bikin zikir yang baru. Kemudian beliau juga mengatakan wa kana dzakiru hadiran lima'anihi. Orang yang berzikir ini memahami kandungan zikir yang dia ucapkan. Ya, dia memahami zikir yang dia ucapkan. Wa kana al-dzikru min al-adhkar an-nabawiyyah, dan tadi itu, ya, zikir yang merupakan zikir yang diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatinya hadir, dia memahami, dan zikir yang merupakan zikir yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah akan membawa ketenangan. Maka jiwa tidak akan pernah merasakan kedamaian dan ketentraman kecuali dengan zikir dan beribadah kepada Allah.
Sekalipun seorang merasakan kelezatan atau kebahagiaan selain dari Allah, maka kelezatan dan kebahagiaan tersebut adalah semu, tidak akan bertahan lama. Bahkan apa yang ia rasakan itu sama sekali tidak ada kelezatan dan kebahagiaannya, cuman mengalihkan perhatiannya saja. Ya, dia bersenang-senang dengan kawan-kawannya, nyanyi-nyanyi, nongkrong-nongkrong dan lain sebagainya. Itu enggak membuat dia senang sesungguhnya. Itu hanya mengalihkan perhatiannya. Begitu semuanya pulang, pusing lagi dia. Ya. Tapi kalau orang ya selalu tertambat hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah dia akan lebih bisa menjalani hidupnya dengan tentram. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala berkata, "Alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi farma'anna qalbi." Saya sungguh-sungguh meyakini bahwa jatah rezeki saya tidak mungkin diambil orang lain, maka tenanglah hati saya. Ya. Artinya kalau satu keuntungan kita injak, ya, tapi ternyata didapat oleh orang lain, itu berarti bukan rezeki kita, ya, itu berarti bukan rezeki kita. Iya, rezekinya orang itu, cuman kadang kita udah keburu ngerasa memiliki aja, ya, hingga ketika rezeki itu berpindah ke orang lain atau mengarah ke orang lain, kita ngerasa kehilangan. Padahal itu belum pernah nyampe ke kita, Dagang, kita dagang, orang lain dagang, ya. Kemudian ada pembeli kayaknya mau belok ke kita, nggak jadi, malah belok ke warung yang lain. Ngerasa sedih, kenapa? Karena udah ngerasa seakan-akan itu memang rezekinya, padahal belum tentu, ya. Maka kalau ya sudah benar-benar ngerasa memiliki, padahal belum memiliki, itu udah jadi masalah, ya, masalah bagi kita tersendiri. Adapun bahagia karena Allah dan perasaan takut kepadanya, maka itulah kebahagiaan yang tidak akan terhenti dan tidak akan hilang. Itulah kesempurnaan dan keindahan yang hakiki. Maka barang siapa yang menghendaki kebahagiaan yang abadi, hendaklah dia menekuni ibadah kepada Allah semata. Maka dari itu hanya orang-orang ahli ibadah sejatilah yang merupakan manusia paling bahagia dan paling lapang dadanya, ya. Man as'adun nasi bi syafa'atika ya Rasulullah. Sahabat bertanya, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu nanti wahai Rasulullah SAW? Maka beliau mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Seorang yang menyatakan kalimat la ilaha illallah benar-benar berangkat dari keikhlasan hatinya. Tidak ada yang dapat menenteramkan dan mendamaikan serta menjadikan seorang merasakan kenikmatan hakiki yang ia lakukan kecuali ibadah kepada Allah semata. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, tidak ada kebahagiaan, kelezatan, kenikmatan, kebaikan hati melainkan bila ia meyakini Allah sebagai Rabb, Pencipta yang Maha Esa, dan ia beribadah hanya kepada Allah saja sebagai puncak tujuannya dan yang paling dicintainya daripada yang lain, ya. Azan maghrib jam berapa ini, Pak? 9 sekarang. Masih cukup banget, insyaallah. Termasuk utamanya juga bahwasanya seorang hamba dengan ibadahnya kepada Rabb-Nya dapat membebaskan dirinya dari belenggu penghambaan kepada makhluk, ketergantungan, harap dan rasa cemas kepada mereka. Maka dari itu ia merasa percaya diri dan berjiwa besar karena ia berharap dan takut hanya kepada Allah saja. Nah, ini keutamaan mengibadahi Allah akan membebaskan kita daripada penghambaan kepada sama makhluk. Orang-orang yang tidak mengibadahi Allah Subhanahu wa taala pasti mengibadahi kepada sesama makhluk. Pasti menghambakan dirinya kepada makhluk, dan itu merupakan kehinaan yang luar biasa besar. Luar biasa besar. Namun ketika seorang hamba dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala mengibadahinya saja, itu tentu merupakan kemuliaan yang luar biasa besar bagi hamba tadi. Kenapa? Karena dia tidak salah alamat di dalam menghambakan dirinya, yaitu kepada zat yang memang pantas untuk dia sembah. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala juga mengatakan, ibadah adalah maqam yang sangat agung yang dengannya seorang hamba menjadi mulia.
karena kesetiaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia telah menyebut Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai hambanya yang menempati maqam yang paling mulia. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Dalam ayat ini Allah telah menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hamba ketika menurunkan Al-Qur'an kepadanya. Ketika beliau menjalankan dakwahnya dan ketika diperjalankan pada malam hari, dan dia membimbingnya untuk senantiasa menjalankan ibadah pada saat hatinya merasa sesak akibat pendustaan orang-orang yang menentangnya. Lihat nih. Ya, ini ayat luar biasa banget. Ayat ini sebenarnya awalnya ditujukan untuk Nabi Muhammad SAW, tapi tidak mustahil juga bisa kita terapkan pada diri kita. Allah berfirman apa? Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sungguh kami mengetahui bahwasanya dadamu menjadi sangat sempit. Kamu bersedih hati terhadap ucapan-ucapan mereka, orang-orang musyrikun, orang-orang yang menentang dakwahmu. Tapi apa? Solusi dari Allah Ta'ala, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Tetaplah bertasbihlah memuji Rabbmu dan jadilah engkau di antara hamba yang terus sujud salat kepadanya. Tuh. Ketika Nabi SAW dakwah, mengalami banyak penentangan, perlawanan dan lain sebagainya, tuduhan, fitnah dan seterusnya, itu enggak mustahil membuat hati Nabi SAW merasa sedih. Kenapa? Karena Nabi SAW juga seorang manusia. Dan Allah tahu perasaan sedih Nabi SAW itu. Terus solusi dari Allah apa? Fasabbih. Tetap bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala enggak bilang, "Ya udah, stop dulu aja," gitu. Besok-besok lagi aja kayak enggak bilang begitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala kasih solusi yang lain, yaitu apa? Tetap bertasbih, tetap berzikir, tetap beribadah. Artinya apa? Ibadah ini akan apa? Meringankan rasa berat tadi, rasa sedih tadi. Makanya di dalam riwayat yang lain, persis dengan ayat ini, ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, Inna syara'i al-islami qad kasrat alayya. Wahai Rasulullah SAW, syariat Islam ini kayaknya terlalu banyak sekali bagiku. Harus sholat, harus puasa, harus birrul walidain dan lain sebagainya. Ya, kayaknya banyak banget. Apa solusi dari Nabi SAW? Apakah Nabi bilang, ya udah yang ini aja, yang ini nggak usah, yang ini terusin, yang ini tinggalin, nggak apa-apa? Apakah begitu solusi dari Nabi SAW? Enggak. Solusi dari Nabi SAW semakna dengan ayat ini. La yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Usahakan lisanmu terus mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kayaknya enggak nyambung nih antara masalah dengan solusinya. Oh enggak. Ulama mengatakan, kenapa si Arab Badui ini mengeluhkan tentang banyaknya perintah-perintah dan syariat-syariat, tapi ternyata solusinya adalah zikir? Ulama mengatakan ini berarti menunjukkan zikir itu akan semakin memperingan syariat itu bagi kita. Zikir itu akan semakin peringan ibadah-ibadah itu buat kita. Fatimah radhiyallahu anha ketika minta seorang pembantu kepada Nabi SAW, dikasih pembantu atau dikasih apa sama Nabi? Dikasih amalan berupa zikir, ya, tasbih, tahmid, tahlil. Dan itu diamalkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, takbir, hingga oleh Fatimah. Hingga setelahnya Fatimah mengatakan, setelah ku tekuni amalan dari Nabi SAW itu, setelahnya aku sama sekali tidak merasa butuh akan kehadiran seorang pembantu. Ya. Jadi zikir luar biasa, termasuk ibadah-ibadah akan semakin memperingan diri kita, ya, terutama saat menghambakan diri kepada Allah. Dan sembahlah Rabbmu sampai datangnya keyakinan, sampai datangnya ajal kepadamu. Keutamaan ibadah yang paling besar bahwasanya ibadah merupakan sebab utama untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ridha Allah sudah kita dapat, berarti Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surga. Enggak mungkin Allah meridai seorang hamba kemudian masukkan dia ke dalam neraka, itu enggak mungkin, ya. Manakala ridha Allah sudah kita dapat, rahmatnya sudah kita dapat, berarti saat itu Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surga, di mana surga merupakan tempat kembali kita yang sesungguhnya, bukan neraka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita untuk bisa terus beribadah kepadanya,
untuk bisa terus mengingatnya, mensyukurinya dan baik dalam mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.